Tadi saya bicara dengan Pak Dino dan Pak Rizal. Saya diundang sebagai mewakili Pak Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Terus saya sampaikan agak sulit saya bicara kalau saya bicara off the cuff. Karena begitu saya masuk saya lihat ada undangan para duta besar, negara sahabat, dan jangan sampai apa yang disampaikan oleh saya off the cuff nantinya dilaporkan ke masing-masing capital dan menjadi posisi Indonesia dan Pak Menlu yang sekarang lagi di Doha kaget-kaget. Ini kok tiba-tiba wamen saya bicaranya sedikit berbeda. Jadi oleh karena itu saya mohon izin nanti pada diskusi kami akan lebih terbuka dan lebih off the cuff. Tapi mungkin awalnya kami akan lebih scripted. Ya, jadi laporan yang nanti disampaikan oleh saya lihat itu ada Pak Duta Besar dari Malaysia dan Singapura dan teman-teman lainnya lebih akurat. Jadi izin Pak Moderator yang pertama yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang kami hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, para panelis, para senior kami yang kami hormati, dan juga para duta besar negara sahabat, para hadirin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin secara resmi menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, karena tidak bisa hadir di acara hari ini. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Menlu saat ini sedang berada di Doha mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungan kenegaraan. Ini saya sangat terhormat bisa ikut acara ini karena di kalangan peserta adalah para pemikir Indonesia dan yang sangat saya harapkan bisa memberikan perspektif dan pemikiran bagi isu-isu yang kita hadapi bersama saat ini. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 3 hal yang dalam untuk mengawali diskusi kita. Pertama, dunia saat ini sedang bergejolak dan penuh dengan tidak kepastian. Tindakan atau kelalaian kita selama ini telah membuka kotak Pandora berbagai permasalahan dunia yang sangat besar. 4 diantaranya adalah konflik yang semakin tak terkendali, jurang kesenjangan yang kian melebar, krisis iklim yang kian mengganas, dan perkembangan teknologi yang semakin lepas kendali. Kedua, kami ingin menyampaikan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam isu-isu geopolitik aktual yang menjadi panduan mesin diplomasi saat ini dan untuk 5 tahun ke depan. Ketiga, kami akan memberikan gambaran mengenai diplomasi Indonesia dan upaya berkontribusi mereformasi tata kelola global. Terkait dengan hal yang pertama, saya ingin menyampaikan suatu report dari Global Risk Report World Economic Forum tahun 2025 yang menggambarkan bahwa mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata. Laporan tersebut menyebutkan konfrontasi geoekonomi, stagnasi, resesi, inflasi, dan pengangguran telah menjadi dimensi ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim ekstrim, krisis pangan dan air menjadi kekhawatiran. Dunia memperburuk ketimpangan di dalam masyarakat di berbagai belahan bumi. Perkembangan teknologi termasuk artificial intelligence yang di satu sisi memberikan harapan untuk mengatasi berbagai tantangan dunia,
namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif dengan isu-isu seperti misinformasi, disinformasi, dan polarisasi sosial. Sedangkan konflik bersenjata juga semakin meningkat, diwarnai dengan retorika perang nuklir dan juga potensi dampak negatif dari artificial intelligence di domain militer. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ada survei dari Yusof Ishak Institute yang mengatakan bahwa negara-negara ASEAN menempatkan perubahan iklim menjadi ancaman utama, disusul dengan kondisi ekonomi dan persaingan ekonomi di antara negara-negara besar dunia. Dari sini kita bisa lihat bahwa ancaman dan definisi keamanan internasional dalam ruang lingkup yang ada saat ini sudah sangat luas, tidak lagi dalam hal sempit. Oleh karena itu, menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, tiap negara ini sudah menjadi satu hal yang biasa disampaikan, tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Sejarah dunia 80 tahun terakhir menunjukkan kerjasama pooling of resources dalam kerangka multilateral dapat mengatasi berbagai masalah global yang paling sulit sekalipun. Baik itu meredakan konflik, membangun, menjaga perdamaian, ataupun men-set target bersama yang sangat ambisius untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, dan perubahan iklim seperti SDG. Ini mungkin kita juga di sini berhutang semua kepada peran Bapak Presiden SBY. Karena pada saat beliau menjadi presiden, beliau menjadi panel co-chair dengan Presiden Liberia. Dan di situ muncullah konsep-konsep yang untuk kita ketahui sekarang SDG, Millennium SDG Goals. Jadi itu merupakan sumbangan dari Bapak Presiden SBY pada saat itu. Sejak hari pertama sistem multilateral terbentuk, kerjasama baik dalam kerangka PBB maupun organisasi internasional lainnya telah menjadi suara hati nurani dunia. Namun ironisnya di tengah dunia yang saat ini sedang mengarah kepada kehancuran, justru semangat rivalitas, unilateralisme, transaksional semakin tinggi. Keadaan ini diperburuk dengan lunturnya komitmen negara-negara besar dan negara hegemonik terhadap sistem dan institusi multilateral yang mereka bentuk sendiri pasca Perang Dunia Kedua. Norma, kesepakatan, dan hukum internasional sering digunakan seperti menu à la carte dan ditegakkan secara yang hanya menguntungkan mereka. Pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional oleh negara yang dianggap kuat seringkali tidak mendapat sanksi. Sementara negara yang tidak cukup kuat dituntut untuk sepenuhnya patuh secara mutlak terhadap sistem dan hukum internasional. Hal ini kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dengan kejadian di Gaza dan juga di Ukraina. Pada awal April ini kita lihat bahwa Presiden Trump menerapkan kebijakan Liberation Day, kebijakan proteksionis yang menimbulkan ketidakpastian. Ini dampaknya tadi pagi sudah dibahas, tapi yang dampak sangat terlihat bahwa saat ini kembali lagi satu lagi building blocks yang ditaruh untuk mengundermine sistem multilateral. Kebijakan Presiden Trump melanggar berbagai aturan WTO. Dan tidak ada negara yang niat untuk membawa Amerika, kecuali China, Kanada, dan EU ke WTO. Justru negara-negara lain rame-rame ingin memberikan offer kepada
Donald Trump untuk tidak dikenakan tarif yang memang secara aturan akan melanggar WTO. Dengan semua perkembangan ini, mungkin tidak berlebihan jika banyak pandangan bahwa dunia saat ini mengarah ke slippery slope of the League of Nations moment. Situasi di mana gagalnya institusi multilateral, League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa, saat sebelum Perang Dunia Kedua. Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk pasca Perang Dunia Pertama yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia kembali, justru gagal dan berakibat kepada Perang Dunia Kedua. Ini yang tidak kita harapkan terjadi dengan PBB saat ini dan dengan situasi global saat ini. Oleh karena itu, Indonesia terus menolak pendekatan international order based on power dan menjunjung tinggi rule-based international order sesuai dengan piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah tentang prioritas nasional saat ini. Pemerintah menyadari bahwa adanya berbagai ancaman multidimensi dan pentingnya mengambil langkah konkret yang dituangkan dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan dalam RPJM 2025-2029. Merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengadres dinamika geopolitik, keamanan, dan ekonomi global. Indonesia tidak akan hanya ingin menjadi penonton dalam dinamika global. Indonesia akan menjadi pelaku penting dalam memanfaatkan peluang dinamika interaksi global untuk mendukung pembangunan nasional. Upaya pemerintah Indonesia melalui diplomasi selalu akan berpijak kepada kepentingan nasional. Di tengah dunia yang terfragmentasi, Indonesia tetap terbuka pada kerjasama yang mendukung prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Di kawasan, Indonesia terus mengedepankan prinsip bertetangga yang baik. Dan ini juga kalau kami ingat bahwa Bapak Presiden SBY juga yang mengeluarkan terminologi million friends and zero enemy. Dan ini adalah konsep yang terus dipegang oleh dalam konteks diplomasi Indonesia. Diplomasi Indonesia akan mengedepankan posisi aktif dalam menjembatani perbedaan dan menyuarakan keadilan dan memastikan manfaat strategis bagi ketahanan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia tidak akan tinggal diam atau sekedar menerima keadaan yang terjadi dalam lingkungan strategis global. Dengan terus mengambil langkah antisipatif sekaligus melihat peluang yang ada. Kita juga menyadari bahwa konflik-konflik di berbagai kawasan seperti Ukraina, Gaza, hingga Myanmar telah memberikan dampak yang besar terhadap tatanan dunia. Titik-titik konflik menunjukkan dampak rivalitas kekuatan besar terhadap eskalasi konflik dan keamanan global. Indonesia akan menjunjung tinggi kehormatan hukum internasional, kedaulatan dan integritas wilayah. Dalam hal konflik Palestina, contohnya, Indonesia akan tetap teguh kepada prinsip penyelesaian melalui two-state solution. Indonesia juga akan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan, dalam mendukung perjuangan Palestina melalui bantuan, baik itu kesehatan, kemanusiaan, capacity building, maupun mendukung program UNRWA. Bagi Indonesia, ASEAN dan organisasi regional menjadi semakin penting sebagai jangkar stabilitas serta ruang dialog di tengah rivalitas global saat ini. Indonesia akan terus mengedepankan kekuatan dan sentralitas ASEAN. ASEAN harus hadir menjadi contoh multilateralisme yang inklusif, yang sedang kita perjuangkan, dan di mana
negara memiliki kesetaraan. Poin ketiga dan terakhir yang ingin kami angkat adalah upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan. Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose. Struktur institusi multilateral seperti Bretton Woods, WTO, merupakan refleksi dari pasca Perang Dunia Kedua. Tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negara Global South. Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan. Disepakatinya Pact of the Future oleh Kepala Negara pada sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral. Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar, dan perubahan ini perlu kita membuat pilihan terbaik untuk menentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi, serta jalan inklusivitas bukan eksklusivitas. Seperti saya sampaikan, Indonesia akan mendorong reformasi global dengan mengusung nilai-nilai Bandung Spirit 1955. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Soekarno di tahun 1955 di PBB. We are not trying to preserve the world as we know. We are trying to build a new world, a better world. We seek to build a world where there is justice and prosperity for all. We seek to build a world where humanity can achieve its full glory. Mungkin itu, Pak Moderator, usaha kami untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.